semua sahabat Promkes, kali ini kita kembali lagi di segmen Poin S. Dan kali ini bersama aku lagi Rusilawati, dan tentunya di sini sudah ada tamu kita di samping, yaitu ada Ibu Adri. Hai. Say hai dulu ya. Iya. Pastikan semuanya sudah tahu dengan Ibu. Siapa sih yang nggak tahu sama Wakil Rektor 3 kita? Iya. Ibu bisa di-say dulu Bu penontonnya. Oke, selamat pagi dan salam sehat, salam sukses untuk kita semua ya, terkhusus di Universitas Srimulia ini. Iya Ibu. Ibu, apa sih kegiatan Ibu sekarang Bu? Mungkin banyak yang ingin tahu nih, apa sih kesibukan Ibu gitu. Ya, jadi oke, terima kasih Mbak. Aku ya, pokoknya kalau sama siswa biasanya panggil adik-adik dan Mbak. Begitu. Jadi sebenarnya kalau kegiatan saat ini dan kesibukan karena bidang kemahasiswaan dan kebetulan kerjasama juga, jadi memang kalau kemahasiswaan itu memang dia rundownnya, kalendernya itu per 1 tahun schedule-nya memang sudah ada gitu ya. Dan bahkan memang itu mulai dari bidang dari atas terus ke lembaga, kemudian bahkan sampai tentunya sampai ke unit organisasi ormawa yang terkecil sampai UKM. Rasanya sudah ini kalau yang untuk kegiatan internal, tetapi kadang-kadang kita juga menerima undangan, di invite atau berpartisipasi dalam kegiatan yang eksternal, itu kan sifatnya dia mendadak gitu kan datangnya, tapi memang kadang dalam 1 tahun kita sudah bisa prediksi kok. Jadi sekarang memang yang lagi running di kemahasiswaan itu adalah kegiatan yang internal maupun eksternal. Tapi dia akan menujunya itu jalurnya tetap di yang untuk tingkat nasional tentunya ini kan sedang berjalan nih. Baik yang hibah kompetitif sudah running, maksudnya udah, dan kita sedang menunggu pengumuman dan hasil. Ya, menang atau tidaknya sebenarnya itu ya sama seperti orang pemain sepak bola juga ya, bola itu benar, itu pesaingnya kan 1 lawan 1, tapi ini pesaing ribuan ya, seluruh Indonesia. Ya, jadi ya kita optimis aja, yang penting udah berproses sesuai dengan itu. Itu sih kesibukan saat ini. Banyak sekali ternyata kesibukan ini yang sudah ada jadwal dan terjadwal. Iya Bu. Jadi kali ini Bu kita akan membahas tidak jauh-jauh dari kepemimpinan Bu. Jadi sebelumnya nih kan Ibu seorang pemimpin. Bagaimana sih Bu Ibu mendefinisikan seorang pemimpin itu? Jadi ini kita non formal aja. Jadi di versi saya rasa kalau definisional yang ini banget, kita tentunya di materi-materi dan pembelajaran kita sudah baca, pahami dan geluti itu. Tapi kalau menurut saya, jadi pemimpin ini tidak mesti juga dalam arti dia pejabat dulu lalu memimpin. Sepertinya kalau bagi saya memimpin ini adalah urusannya di hati. Dari hati ya Bu ya. Hati dulu, karena sepertinya memimpin ini ya bukan kuantitasnya yang dihitung, tapi saya pikir bahwa memimpin itu ya ada biasanya istilah begini, memimpin diri sendiri itu malah lebih sulit loh. Iya, memang Bu, memang sulit ya. Dan kendala yang paling ini bukan datangnya dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Ya, makanya kadang orang juga mengistilahkan bahwa sebenarnya yang menjadi musuh diri kita itu adalah diri kita sendiri juga. Bisa jadi musuh, bisa lawan, bisa jadi kawan sebenarnya ya, atau jadi sahabat diri kita. Nah, saya pikir bahwa ya kepemimpinan ini kalau dilihat dari jenis levelnya, mau dimanapun, atau plus dia memimpin dengan tugas yang formal, itu berarti sudah larinya ke jadi ini pemimpin dalam artian leadershipnya ya.
jiwa leadernya. Jadi memang sedikit berbeda dengan yang manajership. Ada tatanannya, ada struktur, ada aturannya di situ yang memang harus diikuti. Nah, kalau saya pikir bahwa ini ya kepemimpinan yang maksudnya misalnya kalau saya ditanya apakah saya seorang pemimpin, dimanapun saya berpijak, satu atau dua orang atau lebih di sekitar sini pun saya harus mengeluarkan, mengeksplor bahwa di sini saya memimpin dalam artian saya jadi role model, saya dilihat, dan sepertinya aura positif muncul di sekitar kita sehingga orang jadi terpengaruh, orang jadi ini, sehingga memang lingkungan melihat sesuatu yang memang benar-benar bukan cuma jadi saya ambil kata oh saya kehadiran saya di sini kok disegani, ditakuti, bukan cuma itu, tapi memang benar-benar diikuti karena memang memberikan sebuah efek dan dampak akhirnya di you dan semuanya bahwa wah ini positif, ini kita harus ikuti seperti itu. Jadi memang persoalannya bagaimana kalaupun saya juga melihat bahwa jiwa kepemimpinanmu ini ya muncul, saya bisa saja meniru atau mengikuti atau saya terpengaruh sesuatu yang bisa saya ambil dari sini juga, dari Maulana misalnya juga kita sama-sama bareng seperti ini kok menonjol ya sisi leadershipnya masing-masing orang ini kelihatan. Jadi memang berbeda sekali dengan formalnya si ibu pejabat apa, saya pejabat ini bukan persoalan itunya ya. Kalau persoalan itu di atas kertas sudah ada tertulis, kita harus ikut itu, tapi belum tentu jiwa leadersnya juga masuk di situ, tak tertulis dan memang tak terbataskan ya sepertinya definisi ataupun apa sih kepemimpinan itu. Jadi sebagai contoh misalnya kalau di bidang kemahasiswaan ini sudah masuk di pekerjaan ini, manajernya sudah mau ada di situ ya. Ada dua hal saya pikir ya, selain hati, bagaimana ini kalau saya hati saya dulu saya bulatkan komitnya di sini, lalu muncul di pikiran. Nah disinilah yang benar-benar pikiran ini memang akhirnya memainkan peranan bagaimana saya mau mendecision sesuatu. Mungkin saya berangkat dari pikiran saya dulu bahwa ini memang kita benar-benar harus jernih, harus juga rasional karena kita bagaimana kepemimpinan kita ya apa yang kita lakukan kan seperti itu kalau menurut saya ya. Kita dan segala pemikiran, segala tindakan dan kebiasaan ataupun apa yang terlihat pada orang lain ya itulah ya sebenarnya kepemimpinan itu. Tanpa bicara pun duduk saja seperti ini kita bisa memahami atau menyelami bahwa orang tersebut atau sosok tersebut ada jiwanya gitu ya. Ya, dan memang dia akan terlihat dampak dan efeknya, pengaruh-pengaruh di lingkungannya. Seperti itu. Iya Bu. Nah jadi kan tadi Ibu banyak nih Bu ya definisi seorang pemimpin gitu. Menurut Ibu nih Bu, kepemimpinan ini Bu, menurut Ibu itu ada keahlian yang dari lahirkah atau keahlian yang harus kita asah terus nih Bu? Sepertinya kalau dari lahir mungkin sekian persen kali ya. Saya rasa itu penelitian banyak juga. Tapi saya rasa harus diasah. Asah itu yang dimaksud adalah praktik-praktik, latihan-latihan. Sehingga memang berbeda antara kebiasaan yang memang sudah tradisi ya pokoknya kebiasaan gitu ya, dengan tindakan-tindakan yang sudah tertuliskan di sini memang itu ya harus diwujud nyatakan dalam tindakan. Jadi itu lebih ke manajershipnya sebenarnya. Tetapi kalau kebiasaan
maksudnya kebiasaan itu ini dia akan muncul seiring berinteraksi sosial atau dimanapun ada perubahan-perubahan. Mungkin saya tidak bisa seperti ini kalau saya tidak dari nol, mungkin berada di mana, mengerjakan apa, belajar apa. Saya tidak jadi serta-merta seperti ini. Nah, kalau di Sari Mulyai sendiri ini pas 20 tahun. Ibu. Ya. Dan saya mulai, dan memang mulai dari 2005, itu anggaplah masih bayi banget, baru lahir 2005. 2004 sebenarnya sudah berproses, tapi 2005 sudah mulai ada angkatan. Jadi di situ benar-benar kalau melihat sekarang, belajar benar dari nol. Jadi merangkak dulu, mau dari sini ke situ, mau mencapai tujuan ya merangkak dulu, jatuh lagi, mulai lagi belajar mandiri ya sampai seperti saat ini. Oh, berarti Ibu sudah lama Ibu ya dari Ibu? Ya, 20 tahun lah. Kan ini memang universitas, sebelumnya ada Stikes dan Akademi, Akbid. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau saya intinya diskusi kita kali ini memang siapkan hati, pikiran, lalu dia akan tercermin, dia akan memantul di perilaku kita. Jadi sebenarnya seorang pemimpin itu yaitu perilakunya, bagaimana dia gaya kepemimpinan, cirinya atau apapun semua itu pelajaran teori kalau kita baca ya lain di Nah, akhirnya ke kita itu tidak bisa juga serta-merta saya dengan gaya kepemimpinan mungkin yang otoriter, yang demokratis, yang pragmatis atau apapun, yang transformasi atau apapun istilah-istilah seperti itu ya hanya jadi semacam ini aja. Sebuah ini kalau saya pikir sekedar pengetahuan bahwa ternyata ini ya, tapi sebenarnya memang kita mulai dari nol. Memang asa ya, saya sangat setuju sekali. Jadi istilah diasa, ditempa, terus diapain lagi, karena dalam proses itu pasti ada salah, diulang lagi dan perlahan-lahan jadinya pasti akan menjadi bentuk yang benar-benar udah solid, udah comfort gitu ya, udah pas. Berarti Ibu sudah berjenjang dari lama, tidak semata-mata sekarang jadi UR3 tidak langsung ya Bu ya? Ya mungkin bonus kali pada saat itu sudah tidak ada siapa-siapa lagi yang harus ditunjuk, diamanahi. Mungkin kebetulan kalau saya pikir ya itu mah bonus ini aja, nama jatuh di situ bahwa sebenarnya mau jadi warek atau tidak, pada dasarnya ya kita kepemimpinan terlihat dari sosok kita aja sehari-hari deh. Iya. Jadi saya memang melihatnya itu, mengalaminya itu sebuah proses-proses bagaimana hati kita. Kalau hati saya pikir apapun kita harus tulus dan ya inilah adanya dan ini. Kemudian yang kedua bagaimana pikiran kita mengformulasi bahwa apa yang mau kita tuju nanti di sana. Kita kayak gini loh, kita mau di posisi kedudukan itu kan ada batas waktunya ya. Iya. Kalau sudah tidak ya jangan juga kita berubah jadi ini nantinya kita sosok yang berubah juga secara kualitas, mungkin ya saya bukan warek lagi atau gimana, saya langsung jadi sesuatu enggak. Kalau saya pikir mau jadi apapun, menjabat atau tidak, tetaplah jadi biar lilin yang kecil aja nyalanya. Iya. Tapi memberikan efek yang besar ya, yang tetap menerangi. Sekalipun dia hanya menerangi di sekitar kita di mana lilin itu nyala, saya pikir. Nah, lalu yang kedua, setelah pikiran kita yang harus jernih dan harus ini positif dulu, nah baru setelah itu perilaku, termasuk dengan kebiasaan-kebiasaan dan ini knowledge dan skill macam-macamnya itu yang kita peroleh di bangku sekolah, pendidikan, kuliah ya, sekian persen juga menjadi pendukung ya, tapi pada dasarnya kepribadian kita, personality kita itu yang paling penting.
Iya, jadi kan Bu kita nih seorang pemimpin nih Bu misalnya, tidak jauh-jauh kan Bu kita sebagai orang yang pemutus keputusan gitu Bu. Kan kita pasti Ya, diberi apa nih kewenangan iya, untuk kewenangan. membuat keputusan. Iya, gimana sih Bu menurut Ibu itu tantangan yang sangat sulit kah Bu? Sulit karena begini, misalnya sulitnya itu sebenarnya kita ini ya. Memang kita kembalikan dulu ke hati dan pikiran kembali bahwa juga dalam perjalanan ya namanya jalan itu mah tidak mulus-mulus banget. Ada batu-batu kerikil yang halus, ada yang agak besar sedikit atau bahkan yang mungkin pasir yang kecil sekali. Sepertinya itu tergantung besar kecilnya memang pasti ada kendala ya di lingkungan kita dan pasti itu ada. Tapi kalau saya pikir juga mengambil juga filosofi atau istilah-istilah bahwa tidak semua yang kita inginkan itu akan terjadi seperti yang jadi ekspektasi kita. Nah, memang ya makanya kita dituntut memang ini supaya benar-benar kapasitas yang ada di kita belajarlah terus-menerus karena kita belum tentu besok tiba-tiba ada perubahan atau sebentar ada perubahan, kan baliknya ke kita. Ya kita timbanglah secara jernih, timbanglah secara matang-matang. Jadi saya pikir jadi pemimpin ya berpikir dulu baru bertindak. Iya. Kan ada biasa sebaliknya ya. Iya, biasa sebaliknya. Nah Bu, kadang-kadang kan Bu kita berencana gini, rencana kita misalnya A, ternyata yang terjadi itu B, kan kadang-kadang Bisa. itu menurunkan apa ya, menurunkan rasa semangat kita. Semangat kita. Iya. Menurut Ibu nih tips mungkin yang sudah Ibu jalani sejauh ini nih Bu, gimana sih supaya kita harus tetap semangat aja walaupun tidak sesuai yang kita inginkan. Ya memang Said belum pandai-pandai amat juga ini ya, dan juga tidak juga pernah di posisi menjadi kayak istilahnya itu sebenarnya one man show atau one strike, bahwa sebenarnya satu-satunya keputusan ada di tanganku itu enggak, tetapi sebenarnya mungkin bisa saja sedang berkolaborasi dengan tim apapun. Tapi yang paling penting kalau saya melihatnya di situ keputusan yang kita ambil ini gini, memang ada namanya kita punya saringan-saringan dulu dan pertimbangan-pertimbangan dulu ya tentang ini objek materinya apa yang mau kita decision, tentunya ada pertimbangan. Nah di situ di pertimbangan ya selalu kalau saya selalu mengembalikan kita berpikir dulu baru kita memutuskan atau bertindak. Nah biasanya kan pokoknya keputusan itu kadang dipengaruhi juga oleh faktor lain, misalnya ya mungkin ada faktor X lah ya, misalnya seorang pemimpin yang kebetulan juga punya kewenangan yang penuh, power yang penuh, tapi juga kadang-kadang itu jadi negatif sih sebenarnya. Negatif. Ya misalnya begini, kalau orang bilang love is blind, cinta itu buta, kalau saya power itu power dan kekuasaan di ruang lingkup kepemimpinan kadang-kadang itu bisa menjadi bumerang atau itulah hal-hal yang negatif yang bisa yang bisa membutakan sesuatu yang sudah rasional dan sudah sebenarnya sudah berjalan di relnya, di jalurnya. Wah itu mah bisa semua berubah. Iya sudah. Dan memang kita ya kembali ke kitanya, kan kita harus tahu juga bahwa ada namanya begini loh, ada namanya di dalam perjalanan organisasi ya, taruhlah kita ini anggap kita di organisasi yang memang dituntut harus membuat keputusan. Kita harus paham juga bahwa kita harus mengamati dan melihat situasi dan kondisi lewat analisis. Nah taruh contoh saya gini, sekecil apapun organisasi yang saya berada di situ sebagai manajernya ya, saya harus punya hitungan dan pertimbangan bahwa
yang menggunakan analisis SWOT misalnya. Jadi saya timbang-timbang, saya pilah-pilah dulu yang mana S-nya gitu ya, yang mana kekuatan yang ada pada saya, kelemahan saya juga saya harus akui karena karena sebenarnya kelemahan saya bisa saja orang di luar sana juga punya kekuatan yang mungkin beda dan melebihi dari saya, dan mereka juga punya kelemahan dan akhirnya masuk di opportunity-nya, peluang. Saya, kelebihan saya, kemampuan saya di sini, tentu peluang saya yang ini. Terus juga kelemahan-kelemahan dan kekurangan saya yang di aspek ini, saya sudah punya kayak semacam antisipasi. Pastinya nanti yang menjadi ancaman buat saya ketika membuat keputusan ini akan berdampak, akan direspon atau seperti apapun. Jadi memang sudah punya antisipasi membaca itu. Iya, juga kan Bu, seorang pemimpin kadang-kadang ada nih Bu, sebagian pemimpin merasa bahwa dirinya itu benar, selalu benar karena merasa dirinya pemimpin dan tidak mendengarkan lagi apa anggotanya ya, gitu. itu ya. Iya, gimana tuh Bu? Iya, itu memang tipe yang juga berbeda di personality orang ya, berbeda. Saya sebenarnya tidak mau mengomentari tipe, kan nanti takutnya berarti ini takut aku menyinggung. Iya. Nah, tetapi saya mungkin lebih mengeksplor bagaimana sayanya dengan kekurangan-kekurangan dan juga masih banyak harus belajar. Sepertinya tipe itu, makanya saya bilang tadi, apa yang dilakukan kita adalah apa yang kita lakukan. Kalau saya misalnya, saya bagaimana ini sosoknya, nanti orang-orang aja yang menilai. Saya tidak perlu mengklarifikasi bahwa saya adalah seorang yang hebat dalam hal ini, yang ngapain diklarifikasi? Intinya kita berperilaku sebaik-baiknya. Ya pokoknya itu aja, perilaku aja. Ya. Karena saya tadi mikirnya gini, hati saya begini, hati saya mau gimana gini, saya berada di tengah-tengah mahasiswa. Ayo, saya mau model yang bagaimana nih, kan saya bisa pilih-pilih. Mau yang cool, mau yang friendly, mau yang warm, hangat, tapi saya kurangnya saya belak-belakan loh ya, nggak enak banget kalau saya sudah bersuara. Itulah kekurangan saya nggak manis-manis amat, tapi saya pikir ketika kita bertemu ini, you tidak risih, terus you nyaman aja, terus kok kayaknya deket-deket dengan Bu Adri, kayaknya aku ini deh terbuka, you ndak merasa kayak ini kan, aduh cepat-cepatlah dia keluar. Iya, aku kalau dengan Maulana mungkin dan Rusila tidak, mungkin baru aja. Kalau dengan Maulana kita bersehelo itu kayak ya bro and sister aja, benar. Iya. Tanya aja nanti aku keluar itu ya, silakan Anda jujur lah, kan kalian yang mengenal sosok ini. Ndak perlu saya cari tahu juga kok ini ya, tapi saya mengatakannya seperti itu bahwa inilah saya yang terlihat setiap hari. You yang mengetahui saya tipenya seperti apa. Begitu. Memang bagus Bu, sikap seperti itu membuat orang-orang di sekitar kita nggak terlalu sungkan juga dan enggak aku ya. Ada juga tipe yang memang wah ini saya dari ujung kaki ujung rambut itu harus ini dulu ya, janganlah. Dan maaf saya juga tidak terlalu yang ini banget dalam berkostum ya, tapi mudah-mudahan bukan yang terbuka-buka gitu. Iya. Tapi ya masa ada warek begini, mulai dari sepatunya, celananya, baju kaos 25.000, luarannya ini juga yang enggak ini amat. Terus gimana ya? Ya saya tidak bisa memaksa juga mengadakan sesuatu yang memang dari pemikiran orang saya harus begini. Tapi saya pikir kalau misalnya saya apa adanya seperti ini mungkin dari yang untuk looking luarnya aja. Ya begini ya saya nyaman, soalnya ketika saya nyaman dan apa semua,
kok hati saya open. Hati saya open juga, apapun tidak punya yang bercabang-cabang apa. Saya jalan dari sini ke sini hanya untuk sesaat aja mau menunjukkan sesuatu perform yang dibuat-buat. Saya pikir enggak, karena saya naiknya ke pikiran, yang pas di pikiran pokoknya aku harus setiap hari ada kebermanfaatan dan ada sesuatu yang memang terpancar keluar dan itu kena orang lain, tidak merugikan, kalaupun tidak bermanfaat, untung-untung banget, yang penting orang lain tidak terganggu oleh kehadiran saya. Pas berpapasan begitu kita saling enak aja, say hello, pokoknya say hello, jangan ada rasa sungkan-sungkan deh gitu ya. Harus mulai dari pikiran seperti itu, mindset dirubah. Nah terus akhirnya saya pikir merupakan siklus, 3 komponen itu merupakan siklus yang dia berputar. Nah akhirnya jadilah ini saya yang kadang orang menilai, dia ada mahasiswa berjejer semua di situ, aku lewat gitu, aku dengan jalan cara yang sama, dilihat oleh 5 orang, itu berbeda persepsi mereka dan penilaian mereka. Silahkan. Iya, jadi aku tidak maksudnya kalau menanyakan tipe dan ciri, aku ini yang di diri aku dengan segala ya, mungkin mudahan ada ya masih sedikit kelebihannya ya, kita semua masih proses belajar, dan kekurangan-kekurangan yang penting kita tahu nanti ini tidak seberapa menguntungkan. Dan sebaiknya memang saya berada di lingkungan di mana nanti juga semua akan bermanfaat dan mungkin lebih positif, dan masing-masing orang bisa mengeksplor dirinya untuk lebih lagi, seperti itu. Mungkin itu. Tapi itu memang jadi ciri khas tersendiri, Bu. Ya, sepertinya, makanya kalau tanya tipe kepemimpinan itu, misalnya saya melihat Maulana, saya mengikutinya, saya punya kesan dan persepsi tersendiri ketika ada acara apa atau kegiatan event dan sebagainya. Dia ini tipe yang bagaimana, yang mungkin beda dengan si Christian, si Fare dan apa, itu beda-beda. Berarti ibaratnya tidak bisa mendefinisikan ya Bu ya kita, karena setiap orang jiwa pemimpinnya itu beda-beda. Ya, kalau sudah masuk ke dia beda-beda caranya cara menghandle, cara menghandle, dan mungkin kekurangannya nanti di situ mungkin ya ada lah, nggak ada sih yang sempurna, sekalipun sudah ditulis sebaik mungkin di dalam diary dokumen kita, ketika praktik ya itulah namanya proses, pastilah ada kurangnya. Kurang itu sebenarnya harus ada supaya kita mau belajar. Kalau nggak ada kurang di dalam penilaian, nggak ada lagi orang mau belajar. Nanti takutnya lama-lama perilakunya ke arah yang ya arogan lagi, sudah merasa yang bagaimana. Iya, merasa saya gitu ya Bu ya. Ya. Emang Bu. Iya, nah baik Sobat Promkes, jadi kita sudah banyak nih ya Bu ya membahas tentang kepemimpinan, tentang leadership ini tentunya. Jadi kita untuk terakhir nih Bu, kira-kira apa pesan Ibu untuk podcast Promkes ini Bu? Oh ya, nah ya, terima kasih Mbak Rusila. Jadi maksudnya pesan yang untuk peningkatan tentunya ya ke arah yang positif. Kalau pesan-pesannya bahwa untuk disiplin ilmunya dulu, bahwa sebenarnya body of knowledge-nya ilmu atau disiplin ilmunya prodi promosi kesehatan ini adalah perilaku atau behavior. Benar-benar batang basicnya, knowledge-nya adalah perilaku, dengan nanti dia punya cabang-cabang keilmuan seperti apa, ya sangat holistik ya perilaku ini. Nah kemudian kalau dari segi ininya dulu, mungkin kalian adalah organisasi. Kalau saya melihat, saya juga menilai di beberapa event bahwa Promkes ini kekompakan, dan ini aja siapa lagi prodi yang punya ini, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan menjadi role model diikuti oleh prodi lain. Dan Anda semakin hebat kalau prodi lain juga memiliki begini, melakukan event-event
event seperti ini dan mereka juga hebat. Berarti kan Anda pengelahir atau menelurkan melahirkan sampai menjadi, berarti yang Anda yang hebat. Iya. Begitu ya, dan kemudian juga pesan-pesan bahwa ini sebenarnya kalau kita di media sosial untuk universitas, kita secara tidak langsung inilah promosi kampus. Iya. Bahwa ini loh kita profilnya, ini loh kita sehari-hari. Kalau Anda berminat silahkan bergabung ke sini, kita kuliah di sini, kita saling bersama-sama di sini untuk menimba ilmu dan apa aja kebermanfaatan yang lebih ini ya. Dan juga ya, dan harapannya semoga ini makin berjaya, maju, high escalation atau capaian melesat, menyala dan bersinar sepanjang hari. Amin. For the future, untuk masa yang akan datang. Oke. Ya, tadi jadi bertemu lagi nanti di segmen-segmen berikutnya dengan tamu-tamu yang pastinya luar biasa. Ini saja dari saya dan Ibu tentunya. Ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.